Malam itu, tepat di malam pesta perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, aku melihatnya. Suamiku, Bima Prayoga, tengah bercumbu dengan wanita lain di gudang anggur rumah kami. Melalui celah pintu yang sempit, dia sama sekali tidak menyadari keberadaanku yang membeku di tempat. Aku mencengkeram dinding kayu begitu keras hingga tanganku terasa akan berdarah, mati-matian menahan jeritan yang hendak meledak dari kerongkonganku. Wanita itu adalah manajer penjualan baru di perusahaan, Riana Sari. Seorang wanita dengan penampilan tajam dan tatapan mata yang seolah bisa membakar segalanya. Namun, bukan kecantikannya yang membakarku. Setiap kata dari percakapan mereka menjadi ribuan jarum beracun yang menembus jantungku. Riana, dengan suara semanis madu tetapi menyimpan racun ular, berkata manja, "Sampai kapan Mas mau menyimpan istri kampungan itu di rumah?" Aku tidak suka bertemu sembunyi-sembunyi seperti ini. Bima tertawa sinis. Tawa yang dulu kuanggap menarik, kini terasa begitu menjijikkan. Dia memeluk pinggang Riana dengan erat dan berkata dengan suara angkuh, "Kenapa terburu-buru, sayang? Dia itu cuma ayam betina mandul. Sebentar lagi juga ibu akan mengusirnya." Aku mempertahankannya hanya untuk menjaga citra, agar ayah tidak punya alasan untuk mengomel. Begitu hak waris sudah pasti di tanganku, nyonya di rumah ini adalah kamu. Darah di sekujur tubuhku seakan membeku. Ayam betina mandul. Selama 3 tahun terakhir, dihantui rasa bersalah, berapa banyak jamu pahit yang telah kutelan? Berapa banyak rumah sakit yang telah kukunjungi? Apakah semua itu hanya agar aku mendengar kata-kata keji itu dari mulut pria yang kucintai dengan segenap hatiku? Aku berbalik dan berjalan seperti orang yang berjalan dalam tidur. Pesta di luar masih ramai. Suara tawa, obrolan, denting gelas. Semuanya terdengar seperti kebisingan dari dunia lain. Aku langsung naik ke kamar, mengunci pintu, dan merosot ke lantai. Air mata tidak keluar, tetapi dadaku sakit serasa terkoyak. Seperti ada seseorang yang meremas jantungku dengan tangan kosong. Berapa lama aku duduk seperti itu? Bima kembali dengan bau alkohol dan parfum murahan Riana yang melekat di sekujur tubuhnya. Melihatku dalam keadaan seperti itu, dia bahkan tidak bertanya apa-apa, hanya berkata dengan nada jengkel, "Kenapa wajahmu muram seperti orang berkabung, bikin sial saja." Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke matanya, dan bertanya dengan suara serak, "Dari mana saja?" Bima terkejut sesaat, tetapi segera kembali memasang ekspresi sombongnya, "Menemani tamu." "Memangnya kenapa kalau kamu tahu?" Aku berdiri dan mendekatinya. Setiap langkah terasa seberat ribuan kilogram. Di gudang anggur, tamu itu. Aromanya sama persis dengan parfum manajer Riana, ya? Wajah Bima berubah pucat. Dia menatapku. Tatapannya berubah dari kaget menjadi marah. "Kau membuntutiku." Aku tertawa sinis. Senyum getir yang lebih menyakitkan daripada tangisan. "Perbuatan kotor kalian tidak perlu dibuntuti." Baunya sudah tercium dari jauh. Tiba-tiba, plak, rasa sakit yang membakar menjalar di pipiku. Bima berteriak, "Berani-beraninya kau bicara kurang ajar. Dengar baik-baik, aku sudah muak melihat wajah muramu itu. Selama 3 tahun tidak bisa memberikan anak, kau pikir kau punya hak apa untuk bersuara di rumah ini?" Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka dengan kasar. Ibu mertuaku, Ibu Kartika. Melihat pemandangan di depannya, dia tidak sedikit pun melirikku, menantunya, melainkan langsung menghampiri Bima dan mengelus lengannya. "Ada apa ini ribut-ribut?" Bima menunjukku dan berkata dengan suara penuh amarah, "Ibu, lihat ini." Dia menuduh Bima selingkuh dengan wanita lain. Ibu Kartika menoleh padaku. Tatapannya sedingin es. "Oh ya? Apa kau punya bukti? Atau kau hanya cemburu buta setelah mendengar gosip murahan?" Aku memegangi pipiku yang terbakar. Barulah saat itu air mataku tumpah. "Ibu, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri." Ibu Kartika tersenyum penuh penghinaan. "Lalu kenapa kalau kau melihatnya? Wajar jika laki-laki sesekali bermain di luar, kau ini istri. Tugas seorang istri adalah tahu diri. Menutup sebelah mata dan berpura-pura tidak tahu. Tapi kau, bahkan kewajiban paling dasar untuk memberikan penerus di keluarga ini saja tidak bisa kau penuhi,
Dengan hak apa kau mau mengontrol suamimu? Setiap katanya bagaikan palu godam yang menghantam kepalaku. Aku menatap wanita di hadapanku. Wanita yang selama 3 tahun ini telah kulayani dengan sekuat tenaga untuk memenuhi kewajibanku sebagai menantu, dan aku sadar. Di matanya, aku tidak pernah dianggap sebagai manusia. Aku hanyalah sebuah alat, mesin pembuat anak, dan mesin itu sudah rusak. Jadi maksud ibu, saya harus menerima semua ini? Tanyaku balik, suara bergetar karena amarah. Kalau tidak mau menerima, kau mau apa? Cerai? Ibu Kartika tertawa mengejek. Kau pikir kau siapa? Kalau kau diusir dari rumah ini tanpa membawa apa-apa, apa yang tersisa padamu? Hanya kap wanita tua yang mandul. Dengar baik-baik, kalau Riana sampai hamil anak laki-laki lebih dulu, tidak ada jaminan posisi nyonya rumah ini akan tetap menjadi milikmu. Di sebelahnya, Bima melipat tangan di dada dan menatapku dengan angkuh. Saat itu, aku tidak lagi merasakan sakit. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang dingin dan tajam, kebencian murni. Aku memandang ibu dan anak itu, yang berdiri layaknya pemenang sambil menikmati penderitaanku, dan sebuah pikiran yang gelap dan gila melintas di kepalaku. Cerai? Tidak. Itu jalan yang terlalu mudah. Diusir tanpa membawa apa-apa? Tidak akan pernah. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan tetap tinggal di neraka ini. Dan aku akan membuat mereka yang telah menginjak-injakku membayar harga yang paling mahal. Aku akan merebut apa yang paling mereka hargai, apa yang paling mereka banggakan. Pandanganku tanpa sengaja jatuh pada foto keluarga di atas meja rias. Ayah mertuaku, Bapak Hartono Wijoyo, penguasa paling berkuasa di rumah ini. Seseorang yang selalu berwibawa, tetapi kadang menatapku dengan sorot mata yang tak bisa ku mengerti. Satu-satunya orang di rumah ini yang tidak pernah menyalahkanku soal anak. Sebuah suara dingin dan kejam bergema di kepalaku. Itu adalah suaraku sendiri. Bima, kau ingin seorang putra untuk melanjutkan garis keturunan dan mewarisi kekayaan? Baik. Aku akan melahirkan putra sulung untuk keluarga ini. Tapi ayahnya bukan kau. Akan kubuat kau seumur hidup membesarkan anak dari ayahmu sendiri tanpa pernah menyadarinya. Akan kujadikan anak itu sebagai senjata paling manis sekaligus paling kejam dalam pembalasan dendamku. Saat rencana gila itu terbentuk, seluruh tubuhku bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan yang jahat. Aku menatap ibu dan anak itu untuk terakhir kalinya, lalu diam-diam berbalik. Perangku baru saja dimulai. Sejak malam yang menentukan itu, aku bukan lagi diriku yang kemarin, istri yang patuh, menantu yang sabar menahan diri, diriku yang dulu telah mati. Yang ada di dalam raga ini adalah seseorang dengan rencana balas dendam yang kejam, serigala berbulu domba, predator yang menunggu kesempatan dengan sabar. Aku tidak lagi membuat keributan, tidak menangis, tidak menyalahkan Bima. Keesokan paginya, aku bangun pagi seperti biasa dan menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Pipiku masih sedikit bengkak, tetapi kututupi dengan riasan tipis. Saat aku menyajikan makanan di meja, Bima dan ibu mertuaku menatapku dengan curiga, mungkin mereka terkejut dengan ketenanganku. Aku hanya tersenyum tipis, senyum yang kosong. Maafkan saya soal tadi malam. Sepertinya saya salah paham. Aku berkata dengan suara datar tanpa emosi. Bima tampak terkejut, dan ibu mertuaku menyipitkan mata seolah ingin menembus pikiranku. Baguslah kalau kau sudah tahu diri, katanya dingin, lalu tidak berbicara lagi. Aku tahu, di mata mereka, aku sudah menyerah. Mereka pikir aku telah menerima takdirku, takut akan masa depan diusir tanpa sepeser pun, tetapi mereka salah. Ini bukan penyerahan diri. Ini adalah mundur strategis untuk memburu harimau. Pertama, aku harus membuat harimau itu lengah. Dan harimau yang kuincar bukanlah Bima, melainkan penguasa terkuat di hutan ini. Ayah mertuaku, Bapak Hartono Wijoyo. Di usianya yang mendekati 60 tahun, dia masih tampak gagah. Presiden direktur sebuah grup konstruksi raksasa, dan di rumah ini, perkataannya lebih tinggi dari hukum. Dia pendiam dan wajahnya selalu memancarkan kewibawaan yang mengintimidasi orang lain. Bima bisa berada di posisinya sekarang sepenuhnya berkat bayang-bayang ayahnya. Tapi aku tahu, jauh di dalam hatinya,
Beliau tidak puas dengan Bima. Aku sering mendengarnya menghela napas saat melihat laporan manajemen dari anak perusahaan yang dikelola Bima. Aku sering melihatnya menggelengkan kepala saat mendengar Bima dengan bangga menceritakan pesta pora semalaman. Bapak Hartono adalah orang yang mendedikasikan segalanya untuk pekerjaan dan bisnis, dan dia mendambakan penerus yang layak untuk mewarisi kerajaannya. Bima yang suka main perempuan dan tidak kompeten jelas bukan orang yang dicarinya. Inilah kelemahannya, dan umpanku. Aku mulai berubah. Aku tidak lagi membuang waktu mengurus Bima. Sebaliknya, aku menghabiskan waktu untuk mempelajari pekerjaan ayah mertuaku. Aku membaca semua majalah ekonomi, memantau tren pasar properti, dan mempelajari proyek-proyek yang sedang dijalankan grupnya. Aku tahu dia punya kebiasaan minum teh sambil membaca koran di ruang kerjanya setiap pagi. Aku mulai bangun lebih pagi, menyeduh teh melati premium kesukaannya, dan meletakkannya dengan rapi di mejanya sebelum dia bangun. Awalnya, dia tidak berkata apa-apa, hanya melirikku sekilas. Tapi aku tidak kecewa dan mengulangi hal itu setiap hari dalam diam. Lalu suatu pagi, saat aku meletakkan teko teh, tiba-tiba dia membuka mulut, "Kau juga mengerti soal teh?" Aku terkejut, tapi segera menenangkan diri. "Tidak terlalu, Pak. Tapi saya dengar teh ini baik untuk kesehatan dan bisa menjernihkan pikiran." Bapak Hartono mengangguk dan menyesap tehnya. "Kau cukup tahu." Dia membuka koran ekonomi dan berhenti pada sebuah artikel analisis tentang tren material bangunan baru. Aku memberanikan diri angkat bicara. "Bapak, artikel itu kemarin saya juga baca. Analisisnya tentang potensi penggunaan material komposit baru untuk gedung-gedung tinggi sangat akurat. Selain ringan dan kuat, material itu bisa mengurangi beban pondasi sehingga biaya bisa ditekan cukup signifikan." Bapak Hartono mengangkat kepala dan menatapku. Kali ini, di matanya ada binar keterkejutan, bukan ketidakpedulian. "Kau juga tertarik dengan hal-hal seperti ini?" "Iya, Pak. Karena ada waktu luang, saya coba mempelajarinya sedikit. Saya pikir, sebagai bagian dari keluarga, saya juga harus tahu sedikit tentang urusan rumah tangga ini," aku berkata dengan rendah hati. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku tahu aku telah menanam benih pertama di benaknya. Aku menunjukkan padanya bahwa aku bukan wanita yang hanya berkutat di dapur. Aku punya pemikiran dan minat pada bisnisnya. Sejak hari itu, percakapan singkat kami di ruang kerja mulai bertambah. Terkadang hanya beberapa komentar tentang berita terkini, terkadang beberapa pandangan tentang situasi ekonomi. Aku selalu menjaga sikap ingin belajar, mengajukan pertanyaan cerdas, dan terkadang memberikan sudut pandang segar yang membuatnya berpikir. Perlahan, dia mulai terbuka padaku. Dia bercerita betapa sulitnya masa awal merintis usaha, tentang para pesaing kuat di pasar, dan tentang kegelisahannya melihat Bima. "Bima itu," katanya sambil menghela napas suatu pagi, "luarannya saja yang bagus, dalamnya kosong. Seharian hanya berpikir tentang main-main. Kalau diberi pekerjaan, selalu ada orang lain di belakang yang harus membereskannya. Aku tidak tahu akan jadi apa bisnis yang kubangun seumur hidup ini nanti." Aku diam-diam menuangkan teh ke cangkirnya. Tapi dalam hati aku bersorak. Dia sudah mulai melihatku sebagai tempat untuk mencurahkan isi hatinya. "Bima mungkin hanya kurang motivasi, Pak. Mungkin kalau diberi tanggung jawab atau pemicu yang lebih besar, dia akan berubah," kataku hati-hati. Bapak Hartono tersenyum pahit. "Tanggung jawab? Satu anak perusahaan sudah kuserahkan padanya, tapi yang ada hanya kerugian. Sekarang aku hanya berharap dia cepat punya anak, siapa tahu kalau sudah punya putra sulung, dia akan sedikit lebih dewasa." Ucapannya bagaikan panah yang tepat mengenai sasaran rencanaku. Putra sulung. Itulah yang dia inginkan, dan akulah yang akan memberikannya. Tapi aku harus melakukannya dengan sangat alami dan sangat licik. Sementara itu, hubungan Bima dan Riana menjadi semakin terang-terangan. Mereka tidak lagi bertemu diam-diam di gudang anggur, melainkan makan bersama dan menonton film secara terbuka. Bima bahkan membelikannya mobil impor yang mahal. Ibu mertuaku tahu segalanya tapi pura-pura tidak tahu. Dia bahkan menyindirku, wajah Riana itu membawa hoki. Sepertinya dia tipe yang bisa melahirkan anak laki-laki. Setiap kata ibu mertuaku, setiap tindakan Bima, adalah pisau yang mengiris hatiku,
Tetapi pada saat yang sama, itu adalah bahan bakar yang membuatku berlari lebih cepat di jalan balas dendamku. Suatu malam, Bima pulang dalam keadaan mabuk berat. Di kerah kemejanya ada bekas lipstik merah yang jelas. Dia melempar kunci mobil ke meja dan berteriak padaku, "Buatkan aku segelas limun." Aku menurutinya dalam diam. Saat aku memberikan gelas itu, dia menepis tanganku hingga tumpah ke lantai. Kerja begini saja tidak becus. Urusan sepele pun tidak bisa kau tangani dengan benar? Aku tidak berkata apa-apa, hanya mengambil lap dan membersihkannya. Tepat pada saat itu, ayah mertuaku turun dari lantai atas. Wajahnya mengeras melihat pemandangan itu. "Bima, apa yang sedang kau lakukan?" Suaranya yang berwibawa membuat Bima yang mabuk seakan langsung sadar. "Hanya tidak sengaja tumpah, ayah." "Tidak sengaja? Atau kau pulang mabuk dan berbuat kasar pada istrimu?" Bapak Hartono mendekat dan menatap lurus wajah Bima. "Lihat dirimu. Apa kau terlihat seperti pria yang bertanggung jawab? Perusahaan kau tinggalkan, siang malam hanya minum-minum dan main perempuan. Kau tahu orang-orang meludahi wajahku karena kelakuanmu?" Bima menunduk tanpa bisa berkata apa-apa. Ibu Kartika segera datang membela. "Mas, anak kita baru pulang kerja, lelah, jadi minum sedikit. Kenapa dibesar-besarkan?" "Kau diam," bentak Bapak Hartono. "Justru karena kau terlalu memanjakannya, anak itu jadi seperti ini." Kemudian dia menoleh padaku, suaranya menjadi sangat lembut. "Dewi, kau masuk saja ke kamar dan istirahat, jangan pedulikan dia." Aku mengangkat kepala dan menatapnya. Sesaat, aku melihat binar di matanya yang seolah ingin melindungiku, mengakuiku. Aku mengangguk kecil dan berbalik. Tapi saat aku melewatinya, aku sengaja berpura-pura terhuyung dan hampir jatuh. Refleks, Bapak Hartono mengulurkan tangan dan memegang sikuku. "Hati-hati." Kulitnya terasa hangat, tangannya kuat dan kokoh. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke matanya dan berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih, Bapak." Saat itu, tatapan kami bertemu di udara. Hanya beberapa detik, tapi aku tahu ada sesuatu yang tak terlihat sedang tumbuh. Aku bukan lagi sekadar menantunya. Di matanya, aku adalah wanita yang malang, seorang sekutu, seseorang yang bisa memahami hatinya. Ikan terbesar di kolam ini mulai tertarik pada umpanku. Dan aku tahu, tidak lama lagi, dia akan menelannya. Sentuhan malam itu, bagaikan batu yang dilempar ke permukaan danau yang tenang, menciptakan riak-riak tak terlihat namun gigi antara aku dan ayah mertuaku, segalanya tidak lagi sama. Tatapan matanya padaku kini mengandung sesuatu yang berbeda. Sebuah ketertarikan yang melampaui hubungan biasa antara mertua dan menantu. Dia tidak lagi memanggilku kau dengan kaku, sesekali dia memanggil namaku, "Dewi, tolong ambilkan koran." Suaranya yang rendah dan hangat terkadang terdengar begitu lembut hingga membuatku terkejut. Aku tahu betapa berbahaya dan penuh dosa jalan yang kutempuh, tetapi setiap kali aku melihat wajah angkuh Bima dan Riana, atau tatapan menghina ibu mertuaku, api dendam di dalam diriku berkobar semakin hebat, menelan semua keraguan dan ketakutan. Aku harus melanjutkannya. Aku harus pergi sampai akhir. Aku mulai menciptakan lebih banyak kesempatan untuk tidak sengaja bertemu dengannya. Aku tahu dia punya kebiasaan berjalan-jalan di taman mansion untuk bersantai setiap sore. Aku pun pergi ke taman pada waktu yang sama. Terkadang memangkas dahan mawar, terkadang menyirami pot anggrek kesayangannya. Kami mulai memiliki percakapan yang lebih panjang. Dia tidak hanya berbicara tentang pekerjaan, tetapi juga tentang masa mudanya dan cita-citanya. Aku menyadari bahwa di balik penampilan luarnya yang dingin dan otoriter, ada jiwa yang cukup kesepian. Ibu mertuaku, Ibu Kartika, adalah wanita yang mengejar materi dan gengsi. Dia lebih tertarik pada pesta sosial atau barang-barang mewah daripada isi hati suaminya. Putra satu-satunya, Bima, adalah sebuah kekecewaan besar. Aku menjadi satu-satunya orang di rumah ini yang duduk diam dan mendengarkan ceritanya. Dulu, aku juga bermimpi menjadi seorang arsitek. Aku ingin merancang bangunan-bangunan megah dengan tanganku sendiri, katanya sambil menatap cakrawala yang jauh. Tapi beban keluarga, tekanan untuk meneruskan bisnis kakekmu, membuatku harus mengubur mimpi itu.
Aku berharap Bima bisa mewakiliku, tapi anak itu tidak punya gairah sedikit pun. Aku berkata pelan. Saya rasa tidak ada kata terlambat untuk mengejar mimpi, Pak. Bapak masih gagah, dan bisa melakukan banyak hal yang Bapak inginkan. Dia menoleh padaku dan tersenyum, senyum yang jarang sekali terlihat. Hanya kau yang mengerti hatiku. Kata-kata itu seperti sebuah pengakuan. Aku tahu aku telah menempati posisi istimewa di hatinya. Sementara itu, di depan Bima, aku masih harus memainkan peran sebagai istri yang sabar. Ketika aku tidak lagi cemburu dan menjadi pendiam, dia menjadi semakin sombong. Dia secara terang-terangan membawa Riana ke rumah untuk makan, memperkenalkannya kepada kerabat sebagai teman dekat. Ibu mertuaku memuji Riana setinggi langit, mengatakan dia kompeten dan ramah. Seolah-olah aku adalah manusia tak kasat mata di rumah ini. Setiap acara makan di mana Riana hadir adalah sebuah siksaan. Dia duduk di sebelah Bima, menyuapinya, tertawa dan mengobrol mesra, dan sesekali menatapku dengan tatapan provokatif. Aku hanya menunduk dan makan, tetapi di bawah meja, kuku-kukuku menancap ke telapak tangan hingga terasa sakit. Satu-satunya orang yang menunjukkan ketidaknyamanan adalah ayah mertuaku. Dia sering meletakkan sumpitnya dengan keras, atau berdeham, atau mengalihkan pembicaraan ke urusan pekerjaan untuk memecah suasana yang menyesakkan itu. Setiap kali itu terjadi, aku bisa merasakan dukungan diam-diam darinya. Suatu akhir pekan, seluruh keluarga pergi dan hanya aku dan Bapak Hartono yang tersisa di rumah. Ibu mertua dan Bima membawa Riana untuk melihat tanah di pinggir kota dengan alasan untuk investasi. Aku tahu betul itu hanya dalih. Saat aku sedang merapikan ruang kerja, Bapak Hartono masuk. Dia tampak sedikit lelah. Dewi, bisakah kau buatkan secangkir teh jahe? Kepalaku sedikit pusing. Baik, Pak. Silakan duduk sebentar. Aku bergegas menyeduhnya. Ketika aku kembali membawa teh, dia sedang berdiri di dekat jendela, memandang keluar. Apa kau tidak merasa tertekan? Tanyanya tiba-tiba. Aku tahu dia sedang bertanya tentang urusan Bima dan Riana. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Apa yang akan berubah jika saya merasa tertekan? Mungkin nasib saya memang buruk. Nasib itu diciptakan sendiri. Dia berbalik dan mendekatiku. Kau wanita yang cerdas dan kuat. Kau tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dia berdiri sangat dekat. Aku bisa mencium aroma maskulin yang samar dari tubuhnya. Jarak ini berbahaya. Aku menundukkan kepala dan berkata dengan suara tercekat, tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya latar belakang, tidak punya uang, dan tidak bisa punya anak. Ibu dan Mas Bima benar. Saya tidak punya apa-apa. Aku sengaja meneteskan beberapa air mata. Aku merasakan tangannya ragu-ragu di udara, lalu akhirnya mendarat dengan ringan di bahuku. Tangannya hangat dan kokoh, memberikan rasa aman yang aneh. Siapa bilang kau tidak punya apa-apa? Kau memiliki kebijaksanaan dan kepekaan yang tidak dimiliki semua orang. Dia menepuk bahuku dengan lembut dan berkata, jangan menangis. Semuanya akan baik-baik saja. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arahnya dengan mata berlinang air mata. Bapak, saya benar-benar lelah. Seandainya saja ada seseorang yang bisa melindungi saya. Kata-kata itu adalah keluhan sekaligus godaan. Aku melihat jakunnya bergerak. Tatapannya padaku bukan lagi tatapan seorang ayah pada menantunya. Itu adalah tatapan seorang pria pada seorang wanita. Penuh belas kasihan, rasa hormat, dan hasrat yang tertekan. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu perlahan menarik tangannya. Istirahatlah. Urusan Bima akan aku tangani. Dia bergegas keluar ruangan seolah ingin lari dari pikirannya sendiri. Aku menatap punggungnya dan tersenyum. Aku tahu dia telah sepenuhnya masuk ke dalam perangkap yang kupasang. Dia ingin melindungiku, ingin menjadi sandaranku. Angin timur sudah mulai berembus, dan kini aku hanya butuh satu percikan api kecil untuk membakar seluruh hutan ini. Rencanaku sudah berjalan separuh. Aku berhasil membentuk ikatan khusus dengan Bapak Hartono. Sekarang, yang kubutuhkan adalah satu pukulan terakhir.
Sebuah insiden yang cukup kuat untuk meruntuhkan semua batasan dan mendorong pikiran berdosa di kepalanya menjadi sebuah tindakan. Dan kesempatan itu datang pada suatu malam saat badai menerjang. Bima dan ibu mertuaku pergi ke pesta ulang tahun teman dan akan pulang larut. Di mansion yang besar itu, hanya tersisa aku dan ayah mertuaku. Di luar, badai mengamuk, petir menyambar membelah langit dan mengguncang seluruh rumah. Tiba-tiba, dengan suara duar, semua lampu di rumah padam, dan seluruh ruangan tenggelam dalam kegelapan. Aku mendengar suara Bapak Hartono dari ruang kerja. "Dewi, kau tidak apa-apa?" "Aku tahu. Inilah waktuku." Kegelapan pekat menelan mansion, hanya suara hujan yang menghantam jendela kaca dan guntur yang menggelegar di kejauhan yang terdengar. Aku berdiri di dapur, menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Inilah saatnya. Malam ini, badai ini, semuanya adalah panggung yang disiapkan untuk rencanaku. "Saya tidak apa-apa, Pak. Tetap di sana, saya akan segera membawa lilin," jawabku, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Aku meraba-raba laci, menemukan beberapa lilin dan sekotak korek api. Saat lilin menyala, cahaya kuningnya menari-nari di wajahku, menciptakan bayangan aneh di dinding. Aku membawa tempat lilin dan berjalan perlahan menuju ruang kerja Bapak Hartono. Pintu kayu yang berat itu sedikit terbuka. Aku mendorongnya dengan hati-hati dan masuk. Dia berdiri di dekat jendela. Siluetnya yang besar tampak menonjol dengan latar belakang langit yang disambar petir. Dia berbalik saat melihat cahaya redup dari lilinku. "Kau berhasil menemukan lilin. Bagus sekali." Suaranya terdengar lebih ringan. Aku meletakkan lilin di atas meja. Cahayanya menyinari wajahnya, dan aku bisa membaca sedikit kecemasan di dahinya yang lebar. "Apakah Bapak takut gelap?" Tanyaku spontan, lalu merasa pertanyaanku agak lancang. Dia tertawa pelan. "Bukan begitu. Aku hanya tidak suka perasaan tidak bisa mengendalikan segalanya." Aku terdiam. Aku mengerti maksudnya. Seumur hidup dia adalah orang yang terbiasa memegang kendali atas segalanya. Kegelapan, ketidakpastian, membuatnya tidak nyaman. Aku mengambil beberapa lilin lagi dan meletakkannya di beberapa sudut ruangan. Ruangan itu perlahan menjadi lebih terang dan nyaman. Kami duduk di sofa. Tak ada yang bicara, hanya suara hujan dan suara lilin yang terbakar. Suasananya aneh dan menyesak. Aku tahu aku harus memecah keheningan ini. "Bapak," aku memulai. "Bapak pasti sangat kecewa dengan Mas Bima, ya?" Pertanyaanku yang belak-belakan membuat Bapak Hartono terdiam sejenak. Dia menatapku. Tatapan tajamnya seolah menembus hatiku. "Kenapa kau bertanya begitu? Hanya terasa begitu." Saya melihat kelelahan di mata Bapak. Bapak sudah terlalu lama memikul segalanya sendirian. Bapak membangun sebuah kerajaan besar, tapi satu-satunya pewaris tidak bisa membuat Bapak tenang. Saya tahu, kekhawatiran terbesar Bapak bukanlah uang, melainkan garis keturunan keluarga ini, kelangsungannya. Setiap kata yang kuucapkan seolah menyentuh relung hatinya yang paling dalam, ekspresi kerasnya perlahan melunak, digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Alih-alih menjawab, dia menghela napas berat. Helaan napas itu mengatakan lebih banyak daripada 1000 kata pengakuan. Aku berdiri, pergi ke bar kecil di sudut ruangan, dan menuangkan segelas whisky. Aku menyodorkannya padanya. "Minumlah untuk menghangatkan badan. Malam ini sepertinya akan panjang." Dia menatapku, lalu ke gelas di tangannya. Setelah ragu sejenak, dia mengambilnya dan menenggaknya sekali teguk. Cairan berwarna ambar itu seolah ikut membersihkan sedikit kekalutan di hatinya. Dia mulai berbicara tentang tekanan, ekspektasi, dan kesepian yang tak pernah bisa ia bagi dengan siapapun. Tentang Ibu Kartika yang tidak pernah benar-benar memahaminya, dan tentang Bima yang hanya bisa merusak, bukan membangun. Terkadang aku bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku bekerja keras seumur hidup ini? Hanya untuk menyerahkan semuanya pada anak tak berguna itu dan membiarkannya menghancurkannya dalam beberapa tahun? Suaranya serak karena emosi. Aku duduk di sebelahnya, lebih dekat dari sebelumnya. "Jangan berkata seperti itu, Pak. Semua yang telah Bapak bangun tidak akan pernah hilang. Hanya saja butuh orang yang layak untuk menjaganya dan mengembangkannya." "Orang yang layak?" Dia tertawa pahit.
Di mana aku bisa mencari orang seperti itu di keluarga ini? Tepat pada saat itu, petir membelah langit, menerangi ruangan, diikuti oleh suara guntur yang memekakan telinga. Aku terkejut dan secara refleks menjerit kecil sambil mencondongkan tubuh ke arahnya. Seluruh tubuhku jatuh ke dalam pelukannya. Gemetarku tidak sepenuhnya akting. Aku memang takut suara guntur. Tapi jatuhnya tubuhku ini sudah diperhitungkan. Tubuhku yang lembut dan hangat menempel di dadanya yang kokoh. Aroma samar dari rambutku bercampur dengan bau alkohol yang tajam, menciptakan suasana yang memabukkan. Bapak Hartono membeku. Kedua tangannya sempat hendak mendorongku, tapi kemudian berhenti, dan akhirnya, lengannya perlahan melingkari tubuhku. Jangan takut. Aku di sini. Suaranya rendah dan serak, napasnya yang hangat menyentuh telingaku. Aku bisa merasakan jantungnya berdetak secepat jantungku. Aku tidak mengangkat kepala, masih dengan tubuh gemetar, aku membenamkan wajah di dadanya. Maaf, saya tidak sengaja. Tidak apa-apa, katanya, tapi lengannya justru memelukku lebih erat. Kami duduk seperti itu di tengah badai. Kegelapan dan cahaya lilin yang redup menjadi katalisator sempurna untuk menghapus semua batas moral dan etika. Aku tahu ini adalah pertaruhan terakhirku. Berhasil atau gagal. Perlahan, aku mengangkat kepala. Dengan mata yang masih berkaca-kaca, aku menatap lurus ke matanya. Di bawah cahaya lilin, matanya tampak dalam, penuh dengan emosi yang kompleks. Belas kasihan, hasrat, dan konflik batin. Bapak, bisikku dengan suara selembut sutra. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya sangat kesepian. Aku tidak perlu berkata apa-apa lagi. Tatapan mataku, suaraku, dan tubuhku yang gemetar di pelukannya telah mengatakan segalanya. Bapak Hartono perlahan menundukkan kepalanya. Jarak di antara wajah kami semakin dekat, napasnya terasa panas, aku memejamkan mata. Aku tahu apa yang akan terjadi, ini menjijikan. Berdosa. Melawan semua yang dianggap benar. Tapi ini juga satu-satunya jalan untuk balas dendamku. Sesaat, bayangan Bima dan Riana muncul kembali di kepalaku. Senyum menghina ibu mertuaku, rasa sakit yang membakar di pipiku. Kemarahan kembali membuncah, memadamkan percikan kecil rasa bersalah di hatiku. Inilah harga yang harus mereka bayar. Bibirnya menyentuh bibirku. Tidak manis, tidak romantis. Itu adalah cap dari perjanjian yang terjalin dalam dosa, awal dari tragedi yang tak bisa diubah. Malam itu, di tengah deru badai, aku mendorong diriku ke dalam jurang dosa. Aku mengorbankan tubuhku di altar kebencian. Saat badai reda, aku tahu badai lain yang jauh lebih mengerikan akan segera terbentuk di dalam rumah ini. Dan orang yang menyulut apinya, tidak lain, adalah aku sendiri. Keesokan paginya, saat aku terbangun di kamarku, segalanya tampak kembali normal. Tapi aku tahu, beberapa hal telah berubah selamanya. Hubungan antara aku dan ayah mertuaku tidak lagi sederhana. Itu adalah sebuah rahasia kelam, belenggu tak terlihat yang mengikat kami berdua. Setelah malam badai itu, keheningan yang aneh menyelimuti hubungan kami. Kami saling menghindari tatapan mata jika ada orang lain di rumah. Percakapan di ruang kerja pun tiada lagi. Namun keheningan itu bukanlah jarak, melainkan pemahaman diam-diam yang menyesakan antara dua orang yang berbagi rahasia yang terlalu besar. Bapak Hartono menghindariku, dan setiap kali aku melihatnya, rasa bersalah dan jijik bergejolak di dalam hatiku. Apa yang telah kulakukan? Manusia macam apa aku ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuiku setiap malam. Tetapi setiap kali aku melihat Bima mesra menelepon Riana di ruang keluarga, atau mendengar ibu mertuaku menyindir, menantu tetangga sudah melahirkan anak laki-laki yang tampan, kebencian sekali lagi menang. Aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak salah. Jalan ini adalah jalan yang mereka paksa aku untuk lalui. Aku harus melanjutkan. Aku harus menyelesaikan rencanaku. Aku butuh seorang anak dari Bapak Hartono. Itulah satu-satunya tujuanku, senjata pamungkasku. Tapi segalanya tidak mudah. Bagaimana caranya aku bisa hamil anak dari ayah mertuaku tanpa ada yang curiga? Aku mulai berpura-pura memperbaiki hubunganku dengan Bima. Aku tidak lagi bersikap dingin padanya. Aku memasak makanan kesukaannya,
bertanya lebih dulu tentang pekerjaannya. Bima, yang pada dasarnya sederhana, berpikir bahwa aku telah sepenuhnya takluk dan menerima perselingkuhannya. Dia merasa sangat menang. Seharusnya dari dulu kau tahu diri seperti ini. Jadilah istri yang penurut saja, aku tidak akan merugikanmu, katanya sambil mengirim pesan pada Riana. Aku hanya tersenyum. Senyum palsu yang penuh kepatuhan, tapi di dalam hati aku menjerit. Aku membutuhkan pendekatan Bima sebagai kamuflase yang sempurna. Itulah yang akan melegitimasi anak dalam kandunganku kelak. Pada saat yang sama, aku harus mencari cara untuk mendekati ayah mertuaku lagi. Sikap menghindarnya membuatku cemas. Jika dia memutuskan untuk mengakhiri segalanya, rencanaku akan berantakan. Aku harus membuatnya tidak bisa keluar dari rawa dosa ini. Aku tahu kelemahannya adalah kesepian dan dambaan akan penerus yang layak. Aku memutuskan untuk mengeksploitasi kelemahan itu. Suatu malam, aku tahu dia sedang bekerja lembur di ruang kerja. Aku membuatkan teh dengan campuran biji teratai dan lengkeng, lalu membawanya. Bapak sepertinya bekerja sampai larut akhir-akhir ini, minumlah ini agar bisa tidur nyenyak. Saat meletakkan cangkir di meja, aku sengaja membiarkan tanganku menyentuh tangannya sekilas. Dia terkejut, menarik tangannya, dan tidak berani menatapku. Terima kasih, suaranya serak. Aku tidak langsung kembali ke kamar. Aku berdiri menatap cetak biru yang tergeletak di mejanya. Ini proyek kota baru itu, ya? Desainnya bagus sekali. Aku memulai percakapan secara alami. Bapak Hartono tidak bisa tidak menjawab. Kami kembali berbicara tentang pekerjaan, tentang proyek, dan aku mengarahkan percakapan ke arah yang kuinginkan. Andai saja Mas Bima bisa sedikit meringankan beban Bapak. Dia sebenarnya pintar, tapi sepertinya belum sepenuh hati dalam bisnis. Aku sengaja memuji Bima, dan ini membuatnya terkejut. Kau tidak membencinya. Apa yang akan berubah jika saya membencinya? Aku menghela napas, memerankan istri yang berlapang dada. Saya hanya berharap dia cepat dewasa, mengurus keluarga, dan memikirkan masa depan. Saya pikir, kalau sudah punya anak, mungkin dia akan berubah. Aku kembali menyebut kata anak, kata ajaib baginya. Aku melihat tatapannya meredup. Aku juga berharap begitu. Kami juga sedang berusaha, Pak, kataku dengan suara sedih. Tapi sepertinya belum jodoh. Aku berbalik hendak pergi, lalu seolah teringat sesuatu, aku kembali menatapnya lurus di mata, dan dengan suara cukup pelan agar hanya dia yang mendengar, aku berbisik, atau mungkin, saya memang tidak punya berkah untuk itu. Kata-kataku yang menggantung penuh makna. Itu adalah keluh kesah, sekaligus sebuah proposal yang penuh dosa. Aku melihat wajah Bapak Hartono memerah. Dia bangkit dan berjalan mondar-mandir di ruangan. Jangan berpikir yang tidak-tidak, cepat masuk dan istirahat. Dia buru-buru menyuruhku keluar, tapi aku tahu kata-kataku telah menanamkan rasa bersalah dan pikiran gila di benaknya. Pikiran yang mungkin bahkan dia sendiri tidak mau mengakuinya, dia mendambakan putra sulung. Secara nominal, akulah satu-satunya orang di keluarga ini yang bisa memberikannya. Tapi antara aku dan Bima, tidak ada kabar baik. Realitas kejam itu dan dosa yang telah terjadi di antara kami mendorong pikirannya ke arah yang berbeda. Beberapa hari kemudian, dia memanggilku ke ruang kerja. Kali ini, dia tidak menghindar. Dia mengunci pintu dari dalam. Dewi, katanya. Suaranya sangat serak. Aku sudah banyak berpikir. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Aku terdiam. Aku tahu ini salah, ini perbuatan binatang. Tapi aku tidak bisa menyerahkan bisnis ini ke tangan orang lain. Aku tidak bisa membiarkan garis keturunan keluarga Wijoyo terputus. Aku masih terdiam, menunggu kata-kata yang paling kutunggu darinya. Dia mendekat dan memegang kedua bahuku. Matanya menyala-nyala dengan api hasrat dan keputusasaan. Lahirkan seorang anak untukku. Akhirnya dia mengatakannya. Aku menghela napas lega, tapi tetap berpura-pura terkejut. Bapak, apa maksud Bapak? Bagaimana bisa? Saya ini istri Mas Bima. Tidak akan ada yang tahu, suaranya tegas. Saat anak itu lahir, dia akan menyandang nama Wijoyo dan menjadi putra sulung di keluarga ini. Secara hukum,
Dia adalah anak Bima dan satu-satunya pewaris. Aku akan menjamin masa depanmu dan anak itu. Kau tidak akan pernah lagi mengalami kesusahan. Mendengar itu, aku merasakan jijik sekaligus kegembiraan. Dia, demi bisnisnya, tidak segan-segan melanggar hukum alam. Aku, demi kebencianku, juga tidak ragu menggunakan cara apapun. Kami sebenarnya sejenis. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan keheningan berlangsung lama, membuatnya cemas. Akhirnya, aku mengangguk pelan. 2 tetes air mata mengalir di pipiku. Saya akan melakukan apa saja demi keluarga ini, kataku dengan suara tragis. Bapak Hartono memelukku erat. Aku tahu. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Sejak saat itu, di dalam rumah ini, hubungan kami yang rahasia dan penuh dosa dimulai. Aku harus memerankan istri yang baik di samping Bima, dan mencuri waktu untuk bersama ayah mertuaku. Setiap kali, aku merasa setengah mati, tetapi api dendam membangkitkanku kembali. Aku menghitung masa suburku dengan cermat, merencanakan segalanya dengan sempurna. Dan akhirnya, saat yang paling kutunggu tiba, suatu pagi, 2 garis tegas muncul di alat tes kehamilan. Aku duduk di kamar mandi, gemetar sambil memegang benda kecil itu. Aku hamil. Kehidupan yang dikandung dari kebencian dan dosa ini sedang tumbuh di dalam diriku. Ia adalah bom waktu, senjata penghancurku. Aku berusaha tetap tenang dan keluar dari kamar. Aku memberitahukan kabar ini pertama kali kepada Bima. Dia tertegun sejenak, lalu bersorak. Dia memelukku dan memutarku. Ya Tuhan, aku akan jadi ayah. Dewi, kau hebat. Dia menciumi pipi dan keningku. Sebuah kebahagiaan palsu yang sama sekali tidak ia sadari. Aku menatap senyumnya yang cerah, dan aku pun tersenyum, senyum seorang pemenang. Dia sedang merayakan aibnya sendiri, menyambut kelahiran adik tirinya. Tidak ada balas dendam yang lebih manis dari ini. Kabar kehamilanku bagaikan hujan di tanah gersang keluarga Wijoyo. Sikap Bima berubah total. Dia memperlakukanku seperti ratu, dan kemanapun pergi, dia membanggakan diri akan segera menjadi ayah. Ibu mertuaku, Ibu Kartika, di luar masih bersikap dingin, tapi aku tahu di dalam hatinya dia sangat gembira. Dia mulai memasak makanan bergizi untukku, membelikan segala macam suplemen. Kau harus makan yang banyak agar bisa melahirkan anak laki-laki yang gagah, yang akan menjadi pilar keluarga ini, katanya. Masih terdengar pragmatis, tapi setidaknya aku tidak lagi diperlakukan seperti manusia tak kasat mata. Posisiku di rumah berubah. Aku bukan lagi ayam betina mandul, melainkan orang yang membawa harapan terbesar bagi seluruh keluarga. Yang paling bahagia mungkin adalah ayah mertuaku, tetapi kegembiraannya harus disembunyikan rapat-rapat. Dia hanya menunjukkan perhatian melalui tindakan-tindakan kecil. Jika melihatku berjalan, dia mengingatkan untuk hati-hati. Jika melihatku makan sedikit, dia akan mengerutkan kening dan bertanya. Saat kami hanya berdua, tatapannya ke perutku penuh dengan emosi yang kompleks, gembira, cemas, dan rasa bersalah. Jaga dirimu baik-baik. Kalau butuh apa-apa, jangan ragu katakan padaku, katanya saat kami kebetulan berdua di ruang kerja. Aku hanya mengangguk pelan. Aku menikmati perubahan ini. Menikmati perhatian dan perawatan dari seluruh keluarga. Aku merasakan kegembiraan yang luar biasa saat melihat Bima sibuk berlarian membelikan camilan untukku. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dia sedang merawat adiknya sendiri, anak yang kelak akan menjadi musuh bebuyutannya. Tapi hari-hari damai itu tidak berlangsung lama. Saat kehamilanku memasuki bulan ketiga, badai baru datang. Riana, wanita simpanan Bima, memberitahu bahwa dia juga hamil. Kabar ini bagaikan bom yang meledak di tengah kebahagiaan keluarga kami. Bima yang memberitahukan kabar ini kepada seluruh keluarga saat makan malam. Wajahnya tampak senang sekaligus bingung. Riana juga hamil, katanya, tidak berani menatap mataku. Suasana di meja makan seketika membeku. Aku tertegun, sumpit di tanganku jatuh ke piring dengan bunyi ting. Hamil lagi? Bagaimana bisa waktunya begitu pas? Yang pertama bereaksi adalah ibu mertuaku. Alih-alih marah, dia justru tampak gembira. Benarkah? Bagus sekali, kabar baik ganda. Serunya dengan mata berbinar.
Lalu dia menatapku sekilas dan berkata, sepertinya keberuntungan sedang datang ke rumah kita. Sekarang, kita lihat saja siapa di antara kalian yang akan melahirkan cucu laki-laki untuk keluarga ini. Kata-katanya membuat tulang punggungku merinding. Kita lihat saja siapa yang akan melahirkan cucu laki-laki. Benar. Di matanya, aku dan Riana kini adalah dua kuda pacu dalam perlombaan untuk melahirkan anak laki-laki. Siapa yang menang, dialah pemenangnya. Posisi yang baru saja kudapatkan kembali terguncang hebat. Ayah mertuaku meletakkan sumpitnya dengan keras. Wajahnya mengeras. Omong kosong. Bima, selesaikan masalah ini dengan bersih. Jangan sampai jadi bahan tertawaan orang. Dia berkata begitu, lalu tidak melanjutkan makannya dan masuk ke kamar. Aku tahu dia marah, tapi sekaligus takut. Kehamilan Riana membuat rencananya menjadi lebih rumit. Jika Riana melahirkan anak laki-laki, dan aku melahirkan anak perempuan, maka anak kami darah dagingnya yang asli akan tersingkir oleh cucu palsu. Sejak hari itu, suasana di rumah kembali tegang. Ibu mertuaku mulai terang-terangan memperhatikan Riana. Dia lebih sering mengundangnya ke rumah untuk makan, memasakkan berbagai hidangan lezat. Dia memperlakukan Riana lebih baik daripada saat aku pertama kali hamil. Riana nyidam makanan asam, pasti anaknya laki-laki, katanya keras-keras saat makan, seolah sengaja agar aku mendengarnya. Riana menjadi besar kepala. Dia berjalan di rumah dengan angkuh seperti seorang ratu, menatapku dengan campuran kasihan dan provokasi. Dia seolah berpikir, begitu melahirkan anak laki-laki, dia bisa dengan gagah masuk ke rumah ini dan mengusirku. Bima terjebak di tengah, serba salah. Dia ingin menyenangkan ibunya, tapi juga takut pada ayahnya, dan tidak bisa memperlakukanku sembarangan karena, bagaimanapun, aku sedang mengandung anaknya secara hukum. Dia seperti boneka yang bingung. Di luar, aku tetap tenang, bahkan berpura-pura mengerti. Aku mengerti perasaan Mas. Karena sudah terjadi, Mas juga harus bertanggung jawab pada mereka. Aku memerankan istri yang bijak, tapi di dalam, badai mengamuk. Aku tidak boleh kalah dalam perang ini. Aku harus melahirkan anak laki-laki. Aku mulai memeriksakan kandungan di klinik pribadi yang bisa menjaga kerahasiaan jenis kelamin janin. Kepada keluarga, aku berbohong bahwa dokter bilang masih terlalu dini untuk mengetahui jenis kelaminnya. Tapi setiap kali pemeriksaan, aku diliputi ketegangan yang menyesakkan. Anaknya laki-laki, Bu. Sangat sehat. Kata-kata dokter saat USG di minggu ke-16 seolah mengangkat beban ribuan kilogram dari pundakku, anak laki-laki. Senjataku adalah senjata yang sangat kuat. Tapi aku memutuskan untuk menyimpan rahasia ini sendiri. Aku tidak akan memberitahu siapapun, bahkan ayah mertuaku. Aku ingin memberikan kejutan. Sebuah pukulan telak yang membalikan keadaan di saat terakhir. Aku ingin melihat wajah ibu mertuaku dan Riana yang percaya bahwa aku telah kalah. Sementara itu, Riana setelah melakukan USG, dengan bangga menyebarkan berita bahwa dia mengandung anak laki-laki. Ibu mertuaku gembira bukan main, seolah menemukan tambang emas. Dia membelikan berbagai perlengkapan bayi mahal untuk cucu yang belum lahir itu, semuanya berwarna biru. Dia semakin dingin padaku karena yakin aku mengandung anak perempuan. Tidak apa-apa kalau perempuan. Ada kakak dan adik kan bagus. Suasana rumah jadi ramai, katanya dengan nada seolah memberi anugerah. Aku hanya tersenyum. Nikmatilah. Bersikap angkuhlah sepuasmu. Tawamu tidak akan bertahan lama. Penghinaan mereka membuat api dendamku semakin membara. Aku diam-diam mulai mempersiapkan perang terakhir. Aku ingin mereka tidak hanya kalah, tapi hancur total. Aku mulai mencari tahu tentang pekerjaan Riana di perusahaan. Aku meminta tolong seorang teman yang bekerja di bidang audit untuk memeriksa proyek-proyek yang ditangani Riana, dan aku menemukan fakta yang mengejutkan. Riana, dengan bantuan Bima, telah menggelapkan sejumlah besar uang perusahaan melalui kontrak-kontrak fiktif. Mereka sedang mempersiapkan jalan keluar untuk berjaga-jaga. Aku memegang bukti itu. Rasanya seperti memegang sebuah bom. Aku tidak akan meledakkannya sekarang. Aku akan menunggu hingga hari kelahiran anakku. Hari itu bukan hanya hari aku melahirkan sebuah kehidupan kecil,
tapi juga hari di mana aku akan menghancurkan semua orang yang telah menghina dan menginjak-injakku. Badai yang sesungguhnya belum datang. Di tengah ketegangan yang menyesakkan, bulan-bulan kehamilan berlalu. Mansion ini kini bagaikan panggung raksasa dengan aku dan Riana sebagai dua aktris utama yang berebut kekuasaan, sementara anggota keluarga lainnya adalah penonton kritis yang siap memberikan vonis kapan saja. Ibu mertuaku tidak lagi menyembunyikan keberpihakannya. Dia secara terbuka memperlakukan Riana sebagai calon menantu masa depan, sementara aku hanya dianggap sebagai tamu numpang yang dititipkan untuk melahirkan. Makanan terbaik, semua perhatian, tercurah untuk Riana dan putra sulung di dalam perutnya. Bima sepenuhnya dikendalikan oleh Riana dan ibunya. Dia terang-terangan pergi bersama Riana, membawanya ke pesta perusahaan dan memperkenalkannya seolah-olah dia adalah calon istrinya. Dia seolah lupa total akan keberadaanku, istri sahnya yang setidaknya secara hukum sedang mengandung anaknya. Aku menjadi bayangan di rumahku sendiri. Menjalani hari-hari yang sunyi tanpa ada yang bertanya. Aku sering makan sendirian di dapur. Aku tidak ingin melihat mereka duduk bersama seperti keluarga bahagia yang sesungguhnya. Rasa sakit dan penghinaan semakin besar setiap hari, tetapi itu tidak menghancurkanku. Sebaliknya, itu menjadi dinding api yang melapisi hatiku, membuatku semakin dingin dan sekeras baja. Aku berkata pada diriku sendiri, sabar. Semakin aku terpojok, semakin kuat seranganku nanti. Satu-satunya orang yang peduli padaku di rumah ini adalah ayah mertuaku. Bapak Hartono semakin menjaga jarak dengan istri dan anaknya. Dia sering makan sendirian di ruang kerja, dan pertengkarannya dengan ibu mertuaku semakin sering terjadi. Mas, aneh sekali akhir-akhir ini. Bima sebentar lagi akan punya anak laki-laki penerus keluarga, semua orang gembira, kenapa Mas malah pasang wajah muram begitu? Jangan-jangan Mas masih memikirkan menantu yang itu? Aku beberapa kali mendengar ibu mertuaku mengomel. Bapak Hartono biasanya hanya akan membentak, kau tahu apa? Lihat saja nanti, rumah ini akan jadi ramai gara-gara kalian berdua. Dia tidak bisa melindungiku secara terbuka. Jika itu dilakukan, rahasia mengerikan kami akan terungkap. Ketidakberdayaan itu berubah menjadi kemarahan, dan dia melampiaskannya pada Bima. Dia mulai mengawasi manajemen perusahaan dengan lebih ketat, menghentikan semua pengeluaran Bima yang tidak perlu. Bima tidak lagi bisa membiayai Riana, membelikannya barang-barang mewah atau mobil mahal, dan dia mulai jengkel. Aku tidak tahu kenapa ayah akhir-akhir ini, seperti tiran saja. Bisakah kau bicara baik-baik padanya? Bima datang menemuiku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia menundukkan kepala padaku. Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku ini dengan perasaan getir. Dia hanya mencariku saat butuh. Aku tertawa sinis. Saya ini kan hanya wanita numpang di rumah ini. Bagaimana saya berani bicara pada Bapak? Coba saja minta tolong pada Riana. Dia kan kompeten dan disukai ibu. Siapa tahu bicaranya lebih didengar Bapak. Kata-kataku menyindir sekaligus provokatif. Bima pergi dengan marah. Dia bukan lagi raja di kerajaannya. Kekuasaan dan uang yang selalu ia banggakan perlahan dilucuti oleh ayahnya, dan di belakang layar, akulah yang menarik talinya. Aku tahu ayah mertuaku melakukan semua ini demi aku dan anak dalam kandunganku. Dia sedang melapangkan jalan untuk kami. Dia ingin membuat Bima lemah dan kehilangan segalanya, sehingga saat kebenaran terungkap, Bima tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Hubunganku dengan Bapak Hartono menjadi aliansi rahasia. Tak perlu kata-kata. Satu tatapan mata saja sudah cukup. Terkadang, dia meninggalkan catatan kecil untukku di ruang kerja. Akhir pekan ini aku dinas ke Surabaya, Bima akan kubawa, hati-hati di rumah. Atau, proyek Riana bermasalah. Sedang diinvestigasi. Kau tenang saja dan fokus pada kehamilanmu. Catatan itu menjadi satu-satunya penghiburanku di hari-hari yang kelam. Aku tahu, aku tidak sendirian dalam perang ini. Aku punya sekutu terkuat. Sementara itu, aku terus mengumpulkan bukti penggelapan dana oleh Bima dan Riana. Teman akuntanku menemukan penyelewengan yang cukup serius untuk mengirim mereka berdua ke penjara. Aku menyalin semua data dan menyimpannya di tempat yang aman. Bomku semakin besar setiap hari, dan daya ledaknya semakin mengerikan.
Hari perkiraan lahirku dan Riana hanya berselang sekitar 2 minggu. Aku melahirkan lebih dulu. Saat kontraksi dimulai, seluruh keluarga panik membawaku ke rumah sakit. Itu adalah rumah sakit internasional yang mahal, yang ditunjuk langsung oleh ayah mertuaku. Ibu mertuaku dan Bima tampak terkejut, tapi tidak berani menentangnya. Di ruang tunggu, hanya ada Bima dan ibu mertuaku. Mereka duduk dengan wajah acuh tak acuh, sesekali melihat ponsel. Mereka di sana karena tanggung jawab dan gengsi. Aku tahu, dalam hati mereka berharap aku melahirkan anak perempuan, sehingga mereka punya alasan untuk memasukkan Riana ke rumah. Ayah mertuaku tidak datang. Katanya ada urusan mendadak. Tapi aku tahu, dia sedang menunggu kabar di suatu tempat di dekat sini, lebih cemas daripada aku. Setelah beberapa jam persalinan yang menyakitkan, akhirnya tangisan bayi menggema. Seorang perawat keluar dan tersenyum pada Bima. "Selamat, Pak. Putra Anda tampan sekali, beratnya 3,5 kilogram." Aku melihat wajah Bima mengeras, memaksakan senyum. Ibu mertuaku membeku di tempat, tas tangan yang dipegangnya jatuh ke lantai. Putra?" Tanyanya terbata-bata. "Iya, Bu. Seorang pangeran." Perawat itu memastikan dengan ceria. Aku keluar dari ruang bersalin dengan tubuh lelah, tapi hatiku sangat puas. Aku menang. Aku melahirkan anak laki-laki. Melihat ekspresi bingung di wajah ibu dan anak itu, aku merasa semua penderitaanku terbayar. Bima mendekati ranjangku, melihat bayi yang tertidur di pelukanku, dia memaksakan senyum, mirip sekali denganmu. Aku tertawa. Senyum yang penuh arti. Mirip saya, tapi dia adalah pembawa berkah keluarga Wijoyo, Mas. Tepat pada saat itu, ponsel ibu mertuaku berdering. "Riana." Samar-samar aku bisa mendengar suara Riana menjerit di seberang sana. Dia pasti sudah mendengar beritanya. Perlombaan telah berakhir bahkan sebelum dia mencapai garis finish. Ibu mertuaku menutup telepon dengan wajah pucat. Dia diam-diam keluar tanpa berkata apa-apa. Aku tahu hatinya sedang kalut. Rencananya untuk menjadikan Riana menantu, rencananya untuk melihat cucu laki-laki dari Riana, semuanya hancur berantakan. Aku telah menutup semua jalan mereka. Tapi ini baru permulaan. Bom terbesar belum meledak. Saat aku dan putraku pulang dari rumah sakit, ayah mertuaku telah mendekorasi seluruh kamarku menjadi surga bayi. Dia sedang menggendong cucunya. Di wajahnya yang biasanya dingin, terpancar kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Dia menatap bayi itu, lalu menatapku. Tatapannya penuh rasa terima kasih, "Kau sudah bekerja keras." Hanya itu yang ia katakan, tapi aku mengerti segalanya. Bima berusaha menjadi ayah yang baik, tapi kecanggungannya tidak bisa ditutupi. Dia menggendong bayi itu dengan kaku, menatapnya dengan aneh. Mungkin alam bawah sadarnya merasakan ada sesuatu yang salah. 2 minggu kemudian, Riana juga melahirkan. Dia melahirkan seorang anak perempuan. Kabar ini adalah pukulan terakhir yang menghancurkan semua harapan ibu mertuaku dan Bima. Kini, putraku adalah satu-satunya putra sulung, pewaris tak terbantahkan dari keluarga Wijoyo. Perang seolah telah berakhir. Tapi aku tahu, binatang yang terpojok adalah yang paling berbahaya, dan aku sedang menunggu. Menunggu tindakan gila terakhir mereka. Kelahiran putraku, satu-satunya cucu laki-laki, mengubah peta kekuasaan di rumah secara total. Aku, yang tadinya istri terabaikan dan menantu terhina, dalam sekejap menjadi wanita paling berkuasa di rumah ini setelah ayah mertuaku. Ibu mertuaku, meskipun tidak puas, tidak bisa berbuat apa-apa. Putraku adalah harta karun keluarga, kunci untuk mewarisi kekayaan besar. Dia tidak bisa mengabaikanku. Bima masih hidup dalam kebingungan. Dia berusaha menjadi seorang ayah, tetapi ikatan antara dia dan bayi itu terasa tipis. Dia sama sekali tidak tahu bahwa setiap kali dia menggendong bayi itu, dia sedang menggendong adiknya sendiri, perwujudan dari pengkhianatan dan kebencian. Riana kehilangan semua kekuatannya setelah melahirkan anak perempuan. Bima tidak lagi memberinya uang seperti dulu, dan ibu mertuaku juga tidak lagi peduli padanya. Dia, yang tadinya calon nyonya rumah,
kini menjadi ibu tunggal yang ditinggalkan. Rasa sakit dan amarah tidak membiarkannya diam. Dia mulai melakukan hal-hal gila. Dia terus-menerus menelepon dan mengirim pesan pada Bima. Terkadang menangis, terkadang mengancam. Kau harus bertanggung jawab pada kami. Kalau tidak, aku akan sebarkan siapa dirimu sebenarnya ke seluruh dunia. Aku kebetulan mendengar teriakannya di telepon saat melewati kamar Bima. Tapi kini Bima tidak takut lagi. Kau bisa apa? Anakmu perempuan. Dan istriku melahirkan anak laki-laki. Sadar posisimu, jawabnya dengan kejam. Sikap dingin Bima mendorong Riana ke jurang keputusasaan. Dia mulai mengirimkan foto-foto mesra mereka padaku. Dengan pesan provokatif, kau pikir kau menang. Laki-laki yang sekali berkhianat akan berkhianat lagi. Nikmatilah hidup dalam ketakutan sambil memeluk anakmu. Aku hanya tersenyum melihat pesan-pesan itu, lalu menghapusnya. Tidak ada lagi cemburu, hanya ada rasa kasihan padanya. Dia kalah, tapi masih tidak mau mengakuinya. Tapi aku meremehkan kegilaan seorang wanita yang terpojok. Suatu sore, saat aku sedang menidurkan putraku, Riana tiba-tiba muncul di depan pintu rumah kami. Dia tampak kuyu dan lelah, tapi matanya menyala karena kebencian. Aku mau bicara denganmu, katanya dengan suara serak. Aku tidak ingin memperbesar masalah dan mencoba menutup pintu, tapi dia mendorongnya dengan sekuat tenaga. Kau pikir dengan melahirkan anak laki-laki semuanya selesai? Kau pikir bisa mempertahankan suamiku selamanya? Teriaknya sambil menerjangku. Aku segera memeluk erat putraku dan mundur. Putraku yang terkejut karena keributan itu menangis. Mendengar suara tangisan, ibu mertuaku dan Bima turun dari lantai atas. Melihat pemandangan itu, Bima buru-buru menarik Riana. Kau gila? Kenapa kau kesini? Aku gila. Ya, aku gila. Riana meronta dan menunjuk lurus ke arahku. Semua karena dia. Wanita itu telah merebutmu, merebut segalanya dariku. Ibu mertuaku, kasihan melihat cucunya menangis, mendekat untuk menggendongnya, tapi aku memeluknya erat, tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Di tengah kekacauan itu, ayah mertuaku pulang kerja, wajahnya mengeras melihat rumah yang berantakan. Hentikan semuanya. Bentakannya yang menggelegar membuat seisi rumah hening seketika, hanya menyisakan tangisan putraku. Bapak Hartono mendekat. Tatapan matanya yang sedingin es menyapu Bima, Riana, dan ibu mertuaku secara bergantian. Akhirnya, pandangannya berhenti pada Riana. Siapa kau? Berani-beraninya membuat keributan di rumah saya? Saya. Riana. Yang melahirkan anak Mas Bima. Riana tergagap. Keberaniannya tadi hilang, hanya menyisakan ketakutan. Anak Bima. Bapak Hartono tertawa sinis. Lalu apa kau tahu apa yang telah dilakukan laki-lakimu itu di belakangmu? Dia berkata begitu, lalu melemparkan sebuah map tebal ke meja. Ini adalah bukti Bima dan kau bersekongkol menggelapkan uang perusahaan miliaran rupiah. Dengan ini, kalian berdua bisa membusuk di penjara selama belasan tahun. Wajah Bima dan Riana pucat pasi. Bima gemetar dan berkata, Ayah, bagaimana ayah bisa? Bagaimana aku bisa tahu? Potong Bapak Hartono. Kalau aku tidak tahu, kalian pasti sudah kabur jauh dengan membawa semua hartaku, kan? Ibu mertuaku terperangah. Dia menatap putranya, lalu ke map itu. Bima. Apa ini benar? Bima menunduk tanpa bisa berkata apa-apa. Riana jatuh terduduk di lantai, menangis memohon. Bapak, saya salah. Saya disuruh Mas Bima, saya tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa? Sebuah suara dingin menggema. Itu adalah aku. Inilah saat yang kutunggu. Aku menyerahkan putraku pada pengasuh untuk dibawa ke kamar, lalu keluar dengan sebuah alat perekam kecil di tangan. Lalu bagaimana dengan rekaman ini? Aku menekan tombol putar. Suara Riana dan Bima terdengar jelas. Mereka sedang membahas cara membuat kontrak palsu, cara mentransfer uang ke luar negeri. Kita harus cepat, sebelum si tua itu sadar. Itu suara Bima. Tenang Mas. Dokumennya sudah kuurus semua. Begitu aku melahirkan anak laki-laki, ibu juga akan ada di pihak kita. Nanti,
semua kekayaan ini jadi milik kita, itu suara Riana. Setelah rekaman selesai, ruangan itu diliputi keheningan yang mematikan. Semua orang menatapku dengan kaget. Mereka tidak pernah membayangkan aku, yang pendiam dan patuh, bisa merencanakan hal seperti ini. Ibu mertuaku terhuyung dan jatuh ke kursi. Dia menatapku. Tatapannya penuh kebencian dan ketakutan. Kau yang merencanakan semua ini. Aku hanya tertawa sinis. Dibandingkan dengan apa yang Ibu dan Mas Bima lakukan pada saya, rencana ini tidak ada apa-apanya. Bima menatapku seolah melihat monster, dasar wanita jahat, akan kubunuh kau, teriaknya sambil mencoba menerjangku. Berhenti. Bentak Bapak Hartono. Sekali lagi kau sentuh dia, kau akan langsung kujebloskan ke penjara. Bima berhenti. Dia menatap ayahnya, lalu menatapku. Dia sadar, dia telah kalah. Kalah telak. Dia tidak hanya kehilangan uang dan kekasihnya, tapi juga kepercayaan ayahnya. Dia kehilangan segalanya. Mulai hari ini, Bapak Hartono mengumumkan dengan tegas, Bima tidak boleh terlibat dalam urusan perusahaan apapun, semua rekening dan kartu kreditnya akan dibekukan. Kau akan hidup seperti parasit di rumah ini sampai kau bertobat. Lalu dia menoleh pada Riana. Dan kau, pergi dari sini sekarang. Mengingat kau baru melahirkan, aku tidak akan mempermasalahkan ini. Tapi jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Riana menangis, bangkit dengan terhuyung-huyung, dan lari keluar rumah. Papan catur seolah sudah selesai. Aku telah membalikkan keadaan, membuat mereka yang menyakitiku membayar harganya. Aku menatap Bima yang membeku dan ibu mertuaku yang menangis tanpa suara. Di hatiku, alih-alih kegembiraan kemenangan, hanya ada kehampaan yang menakutkan. Aku berhasil membalas dendam, tapi aku sendiri telah menjadi iblis. Air mata iblis tidak ada yang melihat, tapi aku tahu, ada kebenaran yang lebih mengerikan, bom waktu yang lebih besar yang tersembunyi, dan hari peledakannya akan segera tiba. Setelah pengungkapan yang mengejutkan itu, mansion kami diliputi keheningan yang mematikan. Bima, yang dilucuti dari semua kekuasaannya, hidup seperti bayangan yang berkeliaran di rumah. Dia tidak berbicara dengan siapapun, seharian mengurung diri di kamar, sesekali terdengar suara barang pecah dan teriakan. Ibu mertuaku hancur total. Guncangan atas putranya yang tidak kompeten dan serakah, serta kenyataan tentang menantu yang selalu ia remehkan, meruntuhkan keangkuhannya. Dia jatuh sakit dan tidak mau makan. Rumah yang dulu penuh tawa, kini diselimuti suasana duka. Aku menjadi orang yang mengurus semua urusan rumah. Merawat putraku, menyiapkan obat ibu mertuaku, mengelola makanan dan kehidupan keluarga secara keseluruhan. Aku melakukan semua ini bukan karena kemurahan hati, tetapi untuk menunjukkan pada mereka bahwa akulah penguasa permainan ini. Aku ingin mereka bergantung padaku, hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah setiap hari. Ayah mertuaku, Bapak Hartono, menjadi satu-satunya sandaranku, tetapi hubungan di antara kami juga sangat aneh. Kami adalah sekutu, orang-orang yang berbagi rahasia yang sama, tetapi pada saat yang sama, kami adalah dua pendosa dalam tragedi inses. Di depan orang, dia adalah mertua yang berwibawa, dan aku adalah menantu yang berbakti. Tetapi saat hanya berdua, suasananya penuh ketegangan, kami tidak bisa saling menatap mata. Putraku, anak itu, adalah satu-satunya penghubung kami, sekaligus penghalang terbesar kami. Setiap kali dia menggendong bayi itu, aku bisa membaca konflik di matanya. Dia mencintai anak itu. Itu jelas. Anak itu adalah darah dagingnya, harapannya. Tetapi dia tidak bisa memanggilnya putra, tidak bisa mengakuinya secara terbuka, dia hanya bisa mencintainya di bawah nama kakek. Semakin besar, anak itu semakin mirip denganmu, katanya suatu kali. Aku terkejut. Mirip saya, ya, sifatmu yang keras kepala dan kuat itu. Dia menatap ke kejauhan. Aku tahu dia sedang mencari penghiburan dan rasionalisasi atas dosanya. Anak itu sama sekali tidak mirip denganku. Semakin besar, kontur wajahnya semakin jelas, dan dia seperti pahatan yang sama persis dengan ayah mertuaku. Dahi yang tinggi, hidung yang mancung, dan terutama mata yang dalam dan penuh jiwa.
Siapapun yang melihat anak itu akan berpikir dia adalah miniatur Bapak Hartono. Fakta ini mulai membuatku takut. Berapa lama lagi aku bisa menyembunyikan rahasia ini? Ibu mertuaku terbaring sakit, tetapi mata seorang ibu tetap tajam. Suatu hari, saat aku membawa putraku menemuinya, dia menatap wajah bayi itu dengan lekat. Kenapa? Kenapa wajahnya begitu familiar? Bisiknya. Aku terkejut dan buru-buru mengalihkan pembicaraan. Mungkin karena dia cucu kandung ibu, jadi terasa akrab. Tapi aku tahu, benih kecurigaan telah ditanam di benaknya. Hari demi hari, kecurigaan itu tumbuh. Dia mulai mengamati gerak-gerikku dan Bapak Hartono. Dia melihat perhatian Bapak Hartono yang luar biasa pada bayi itu, melihat kami sesekali bertukar pandang penuh makna. Dan akhirnya, insiden yang meledakkan segalanya terjadi. Tepat di hari pesta ulang tahun pertama putraku. Bapak Hartono memutuskan untuk mengadakan pesta besar, mengundang semua kerabat, teman, dan mitra bisnis penting. Dia ingin secara resmi mengumumkan kelahiran satu-satunya pewaris grup Wijoyo kepada seluruh dunia. Pesta berlangsung meriah. Aku menggendong putraku yang berpakaian bagus, berdiri di samping Bapak Hartono menyambut tamu. Rasanya seperti menjadi seorang ratu, semua mata tertuju pada kami, tatapan iri dan cemburu. Bima juga hadir, tapi dia hanya minum sendirian di sudut, menatap kami dengan marah. Saat pesta mencapai puncaknya, ketika Bapak Hartono menggendong cucunya di atas panggung dan berpidato dengan bangga, ibu mertuaku tiba-tiba muncul. Kesehatannya sudah membaik, tapi dia masih tampak kuyu. Dia naik ke panggung dan merebut mikrofon dari tangan Bapak Hartono. Tunggu sebentar. Suaranya bergetar, tetapi cukup untuk membuat seluruh ruangan hening. Sebelum semua orang memberi selamat, ada sesuatu yang harus saya jelaskan. Semua orang bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Bapak Hartono mengerutkan kening. Apa yang kau lakukan? Cepat turun. Tidak mau. Ibu mertuaku berteriak sambil menangis. Aku harus mengungkapkan kebenarannya. Anak ini. Apa benar anak ini anak Bima? Ruangan menjadi riuh. Wajah Bima pucat pasi, dia bangkit berdiri. Aku membeku di tempat, jantungku serasa berhenti berdetak. Bagaimana dia bisa tahu? Bapak Hartono mencoba merebut mikrofon. Kau sudah gila. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak gila. Ibu mertuaku mendorongnya. Lihat dengan matamu sendiri. Lihat wajah anak ini. Apa ada sedikit pun kemiripan dengan Bima? Atau dia sangat mirip dengan orang lain? Dia menunjuk wajah Bapak Hartono. Dia mirip sekali denganmu, dengan suamiku. Keheningan yang mengerikan menyelimuti ruangan. Semua pandangan tertuju pada Bapak Hartono, padaku, dan pada putraku yang bingung di dalam gendonganku. Kemarin diam-diam aku mengambil sampel rambutmu dan anak ini, dan aku melakukan tes DNA, Ishak ibu mertuaku, dan ini hasilnya. Dia mengangkat selembar kertas tinggi-tinggi. Hasilnya menyatakan, kalian berdua adalah ayah dan anak kandung, bom terbesar telah meledak. Itu tidak hanya menghancurkan pesta, tetapi juga kehormatan dan kehidupan semua orang yang ada di sana. Segalanya hancur berkeping-keping. Terdengar suara gelas pecah, bisik-bisik orang, dan kilatan kamera yang tak henti-hentinya. Bapak Hartono membeku di tempat dengan wajah tanpa darah, sementara Bima meraung seperti binatang yang terluka. Dia berlari ke atas panggung, berteriak dengan mata gila. Tidak, tidak mungkin. Katakan dengan mulutmu sendiri. Dia mencengkeram kerah bajuku dan mengguncangnya. Aku tidak melawan, hanya menatapnya. Tatapanku adalah jawaban yang paling pasti. Dia melepaskanku, terhuyung mundur. Dia menatap ayahnya, orang yang ia hormati sekaligus takuti. Ayah, kenapa? Kenapa ayah melakukan ini padaku? Bapak Hartono tidak menjawab. Dia hanya berdiri seperti batu. Raja Kekaisaran Wijoyo kini telah ditelanjangi di depan umum. Ibu mertuaku mulai tertawa histeris. Hahaha. Keluarga bahagia. Putra sulung. Semuanya sandiwara. Sandiwara kotor. Dia tertawa, lalu menangis, lalu pingsan di atas panggung. Keluarga kami, dalam semalam, menjadi bahan tertawaan seluruh negeri.
Balas dendamku berhasil. Dengan sangat sempurna. Aku menghancurkan segalanya. Tetapi melihat kekacauan di depan mataku, melihat putraku yang kecil menjerit ketakutan, aku bertanya pada diri sendiri, apa yang kudapatkan? Aku menang. Tapi bukankah harga kemenangan ini terlalu mahal? Peristiwa menentukan di malam pesta ulang tahun itu meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh dalam sejarah keluarga Wijoyo. Koran, televisi, dan media sosial serentak memberitakannya secara besar-besaran. Judul-judul yang sensasional, analisis yang tajam, dan komentar-komentar jahat menghujani keluarga kami bagai badai. Tragedi keluarga konglomerat. Ayah dan anak berbagi satu wanita. Putra sulung atau adik kandung? Kekaisaran yang runtuh akibat skandal inses. Kami, dari keluarga terpandang, dalam sekejap menjadi simbol aib dan bahan cemoohan seluruh masyarakat. Sejak malam itu, tidak ada yang bisa hidup seperti dulu lagi. Ibu mertuaku terkena serangan jantung dan dilarikan ke unit gawat darurat. Krisisnya terlewati, tetapi jiwanya hancur total. Dia kehilangan kemampuan bicara dan tawa, hanya menatap keluar jendela seperti bayangan tanpa jiwa. Wanita yang angkuh dan tajam itu kini menjadi seorang wanita tua yang rapuh dan menyedihkan. Bima, setelah meraung-raung gila, akhirnya hancur lebur. Dia tidak lagi berteriak atau merusak barang. Dia menjadi sangat pendiam. Dia mengurung diri di kamar, tidak mau bertemu siapapun. Seminggu kemudian, seorang pelayan menemukannya mencoba bunuh diri di kamar mandi. Beruntung, dia ditemukan tepat waktu dan nyawanya terselamatkan, tetapi guncangan itu membuat mentalnya tidak lagi normal. Dia dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Pria yang pernah mengkhianati dan menginjak-injakku itu kini membayar harga yang terlalu mahal atas kesalahannya. Aku tidak merasakan kepuasan, hanya ada perasaan dingin dan hampa. Dan Bapak Hartono, pria terkuat itu, dalam semalam menua 10 tahun. Saham grupnya anjlok, para mitra bisnis membatalkan kontrak satu persatu. Kekaisaran yang ia bangun seumur hidup berada di ambang kehancuran. Dia tidak lagi pergi ke kantor, hanya duduk sendirian di ruang kerja ditemani botol-botol minuman keras. Dia tidak menyalahkanku sedikit pun. Mungkin dia tahu dia tidak punya hak untuk itu. Tragedi ini adalah ciptaannya sendiri. Suatu malam, dia memanggilku ke kamarnya. Dia duduk di tengah ruangan yang berantakan dengan botol-botol kosong. Wajahnya pucat. Semua ini salahku, katanya dengan suara serak. Aku terlalu terobsesi dengan penerus, terlalu egois. Pada akhirnya, aku menghancurkan keluarga ini. Dia memberikanku sebuah map. Ini sisa seluruh hartaku. Semuanya sudah kualihkan atas namamu dan anakku, ambillah, dan pergilah dari sini bersama anak itu. Pergilah ke tempat yang sangat jauh, mulailah hidup baru. Anak itu tidak boleh tumbuh dalam aib seperti ini. Aku menatap map itu, lalu menatapnya. Bagaimana dengan Bapak? Aku akan tetap di sini. Tatapannya kosong. Aku harus menanggung semua yang telah kulakukan. Ini adalah hukumanku. Aku tidak menerima map itu. Aku berbalik diam-diam. Aku tahu, uang tidak ada artinya lagi. Apa yang telah kami semua hilangkan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Aku berhasil membalas dendam. Aku membuat semua orang yang menyakitiku menderita. Tapi lalu apa? Aku juga hidup di neraka yang kuciptakan sendiri. Setiap kali aku melihat putraku, aku teringat pada Bapak Hartono, teringat pada dosa yang telah kulakukan. Anak itu tidak bersalah, tapi dia harus menanggung noda ini seumur hidupnya. Aku memutuskan untuk pergi. Aku tidak membawa apapun yang menjadi milik keluarga Wijoyo. Aku hanya membawa putraku, naik bus menuju kampung halaman orang tuaku, ke sebuah rumah kecil dengan sepetak kebun. Aku ingin anakku tumbuh di tempat yang damai, jauh dari dosa dan prahara orang dewasa. Hari-hari pertama di kampung halaman terasa berat. Aku harus menghadapi bisik-bisik dan tatapan penasaran para tetangga, tapi aku tidak peduli. Aku mencurahkan seluruh waktuku untuk merawat putraku, berkebun, dan mencari kedamaian hati. Putraku tumbuh sehat dan baik. Dia adalah alasan hidupku, satu-satunya kekuatanku untuk terus maju. Kadang-kadang, aku mendengar kabar tentang keluarga Wijoyo.
Grup perusahaan Bapak Hartono akhirnya bangkrut. Mansion mereka dijual untuk melunasi utang, dan dia pindah ke sebuah apartemen kecil, hidup menyendiri. Ibu mertuaku, setelah keluar dari rumah sakit, tinggal bersamanya. Sepasang suami istri tua itu merawat satu sama lain. Bima masih di rumah sakit jiwa, kabarnya tidak ada kemajuan. Keluarga yang dulu gemerlap itu kini hanya menyisakan abu. Beberapa tahun kemudian, saat putraku akan masuk sekolah, aku menerima sepucuk surat. Tulisan tangan Bapak Hartono, tua dan gemetar. Surat itu tidak banyak berisi. Hanya menanyakan kabar kami dan mengatakan bahwa dia dan istrinya masih sering pergi ke vihara, mendoakan kami. Di akhir surat, dia menulis, "Jika ada kehidupan selanjutnya, kuharap kita tidak bertemu lagi." Aku menangis tanpa sadar setelah membaca surat itu. Kebencian telah berlalu, yang tersisa hanyalah rasa kasihan pada kehidupan-kehidupan yang saling bersilangan. Balas dendamku berhasil, tetapi itu menghancurkan segalanya, termasuk diriku sendiri. Aku memenangkan pertempuran, tetapi kalah dalam perang kehidupan. Melihat putraku yang bermain riang di halaman, aku berjanji pada diri sendiri. Aku akan mendedikasikan sisa hidupku untuknya, mendidiknya menjadi orang yang baik, yang tidak akan mengulangi kesalahan generasi sebelumnya. Di atas abu pun, fajar akan datang.